Hai teman-teman, sahabat-sahabat sukses. Kembali lagi dengan saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Di channel ini kita akan membahas banyak sekali hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam pekerjaan, karir, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. So, untuk teman-teman sahabat sukses yang belum mensubscribe channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tetap bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video-video baru di sini. Selamat menikmati pembelajaran dalam channel ini. Teman-teman, sahabat-sahabat sukses, dalam video pembelajaran kali ini saya akan mengupas seperti apa dan bagaimana ciri-ciri karyawan Anda yang bermasalah atau karyawan yang bermasalah. Tentunya butuh perhatian khusus dalam hal ini. Yang pertama, saya merangkum bahwa karyawan-karyawan yang bermasalah itu, mereka itu punya sebuah kecenderungan. Yang pertama adalah suka mengeluh, suka komplain, dan biasanya blaming. Secara umum seperti itu, ya. Jadi kelompok karyawan yang pertama ini adalah pribadi-pribadi dan orang-orang yang pada umumnya mereka itu kalau dikasih sesuatu, target, tugas, mereka itu cenderung suka mengeluh. Dan biasanya mereka itu kebanyakan komplainnya daripada kerjaannya. Jadi kalau dikasih sesuatu tugas, mereka akan melihat dan mencari sisi sulitnya hal tersebut untuk dilakukan. Ya, jadi mereka itu biasanya tidak berpikir, ya, bagaimana mengerjakan hal ini ataupun solusinya apa. Jadi lebih menjadi problem maker di perusahaan. Dan coba teman-teman, sahabat-sahabat sukses, Anda berpikir, biasanya kalau orang-orang seperti ini, betulkah mereka itu justru ya bukan saja tidak menyelesaikan tugas, bukan saja antipati terhadap target atau tugas yang dilakukan atau yang diberikan tadi, tetapi justru menimbulkan hal-hal baru, ya. Nah, tentunya teman-teman, orang-orang seperti ini, karyawan seperti ini butuh perhatian khusus Anda sebagai leader ataupun sebagai pemilik usaha. Mereka melihat tugas, target bukan sebagai sebuah tantangan, jadi ketika disajikan hal tersebut, selalu cenderung sikap yang keluar itu adalah lebih kepada antipati ataupun istilahnya defensif, ya. Artinya bagaimana melihat hal itu terlalu berat untuk dilakukan ataupun sulit. Nah, jadi mereka akan mencari ya apa-apa dari hal-hal yang memungkinkan untuk menghindari mereka dari tugas atau target tersebut. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, ya, ciri-ciri karyawan yang bermasalah yang kedua ini adalah mereka itu kecenderungannya pintar ngomong. Pintar ngomong tapi no action. Jadi nggak ada tindakannya. Ya, kalau pintar ngomong, tindakannya juga besar, tindakannya ada, bahkan nyata, is okay. Tapi ini pintar ngomong, ya. Jadi kalau ngomong itu jago banget, tapi actionnya nggak ada. Dan biasanya karyawan model seperti ini, mereka itu, ya, suka menjatuhkan orang lain, ya. Biasanya kebanyakan yang saya perhatikan, mereka itu berkompetisi dengan tidak smart dan tidak sehat. Jadi karena kurangnya kemampuan, nggak punya kemampuan, jadi cenderung dia akan mencari apa yang bisa disalahkan dari hasil kerja orang lain, ya. Nah, sehingga dia akan melakukan pencitraan, ya, itu istilah saat ini, ya. Dia akan laporkan ke atasan, ya, laporkan ke perusahaan, ke manajemen bahwa hal ini tidak baik, A, B, C, D dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya miskin ide, ya. Kalaupun ada ide, biasanya aksinya sedikit, ya. Jadi mereka itu kecenderungannya lebih suka dalam tanda kutip menjilat kepada orang yang ada di atas. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu adalah ya seperti tadi, menjatuhkan orang lain agar mereka lebih menonjol. Karena kenapa? Karena kelompok kedua, ciri-ciri yang kedua ini biasanya yang sering saya perhatikan ini adalah kelompok karyawan dan orang-orang yang biasanya suka mereka itu diakui sebagai hero di perusahaan. Mereka suka menonjol, mereka suka memberi kesan bahwa mereka itu adalah hero di perusahaan dan dia kelihatan sangat pintar, ya. Namun biasanya mereka itu punya kecenderungan suka menebar hoax dan gosip-gosip yang sebenarnya tidak ada. Jadi memutarbalikkan fakta. Nah, sebagai pemilik usaha, owner dan leader, ya, untuk teman-teman sahabat sukses, seharusnya kita harus cermat menghadapi dan
memperhatikan tanda-tanda karyawan kita yang seperti ini, karena ini sangat tidak sehat untuk lingkungan di dalam kantor dan di sebuah perusahaan. Kenapa? Karena saya mengamati cukup banyak orang-orang yang sebenarnya berprestasi, orang-orang yang sebenarnya aksinya banyak, diam, nggak banyak ngomong tapi bertindaknya banyak, mempunyai nilai tambah yang luar biasa di perusahaan, kerjanya loyal, tetapi terkadang tidak terperhatikan oleh pemilik usaha, owner ataupun leader Apalagi mohon maaf sahabat-sahabat sukses, jika leadernya senang ketika mungkin disanjung oleh orang-orang kelompok karyawan yang kedua ini, maka mereka itu biasanya akan sulit dan tidak melihat ke bawah. Realitanya itu seperti apa? Realisasinya itu seperti apa? Nah, banyak juga leader-leader yang seperti itu. Jadi, perhatikan baik-baik ciri-ciri karyawan yang kedua ini, karena ini butuh perhatian dan penanganan khusus tentunya, teman-teman. Yang ketiga, nah selama saya berkarir dulu ketika saya bekerja di perusahaan, mulai dari level bawah sampai ke level top management dan sampai hari ini menjadi konsultan di perusahaan, saya juga banyak mengamati banyak juga karyawan-karyawan yang model ketiga ini. Model ketiga ini saya sebut sebagai kelompok karyawan ini ciri-cirinya itu suka melakukan kebiasaan yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak bermanfaat, alias suka melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali pada konteks yang sama atau pada hal yang serupa, pada hal yang sama. Nah, ini bahaya juga karena kenapa? Karena misalkan contoh kalau sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan itu sudah masuk dalam SOP perusahaan tetapi sering sekali dilakukan kesalahan-kesalahan demi kesalahan berulang kali, ini akan menyebabkan perusahaan bukan saja tidak bisa produktif tetapi lingkungan kerja dari orang-orang tersebut yang melihat hal tersebut dan mengalami proses di dalam SOP tersebut jelas akan terganggu produktivitasnya. Nah, jadi ada karyawan-karyawan yang biasanya suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama yang tentunya tidak bermanfaat. Jadi diulangi terus. Kesalahan-kesalahan itu diurangi padahal hal itu sudah sering ia lakukan dan sudah sering ia jalankan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang seperti ini mereka itu melakukan hal seperti itu? Nah, ini adalah yang harus menjadi perhatian kita juga untuk karyawan-karyawan dengan model seperti ini. Baik teman-teman sahabat sukses, di video kali ini saya hanya mengangkat 4 kriteria atau 4 ciri-ciri saja namun ciri-ciri itu cukup banyak teman-teman Nah, di kriteria yang keempat atau ciri-ciri yang keempat ini saya menyebutkan adalah karyawan yang mempunyai ciri-ciri rajin dan gesit. Rajin dan gesit. Tetapi ketika atasannya ada. Banyak sekali orang yang bekerja rajin, gesit, produktif supaya apa? Menonjol di depan atasannya. Jadi atasan ketika masuk kantor, atasan ketika hadir, mereka itu akan nampak sekali gesit. Mereka itu bahkan akan kelihatan sekali membantu perusahaan dan membantu atasan. Jadi rajin dan gesit itu hanya ketika atasannya ada. Tapi ketika atasan sudah tidak ada, produktivitasnya langsung berubah total. Nah, mungkin bukan secara prestasi dulu kita amati, tetapi secara kebiasaan, rutinitas kerja dia langsung berubah. Jadi itu hanya terjadi ketika atasan itu hadir. Ketika atasan hadir, dia akan rajin, dia akan kelihatan banyak sekali pekerjaan, seolah-olah pekerjaannya itu bertumpuk dan tidak selesai. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, menurut saya, kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik usaha ataupun owner, kita harus punya kepekaan juga untuk mengamati hal-hal seperti ini. Mendengar dari jenderal-jenderal kita tentunya, dari orang kepercayaan kita, mungkin dari leader-leader yang kita sematkan atau kita percaya di perusahaan kita, itu adalah hal yang wajar. Tetapi sebagai seorang pemimpin teratas, kita juga harus peka membuka mata, bukan hanya mendengarkan saja, membuka telinga. Terkadang mungkin sesekali kita harus mengamati bagaimana sih sebenarnya perilaku dan kebiasaan daripada karyawan-karyawan kita, agar kita tahu sebenarnya realnya, fakta nyatanya, apakah perusahaan kita ini sebenarnya mempunyai potensi untuk melaju bertumbuh ke depan dengan sumber daya manusia yang kita miliki saat ini. Nah, di dalam video kali ini
Terus saya akan menambahkan, orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara menanganinya? Nah, cara menanganinya biasanya salah satunya adalah yang saya lakukan, saya menggunakan PPA. Ya, barangkali ada teman-teman sahabat sukses yang baru mendengarkan di sini. PPA itu adalah Performance Problem Analysis. Itu adalah salah satu inventory psikologi yang sangat populer di Amerika Serikat dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, ya, besar ataupun skala kecil. Nah, PPA ini untuk apa? Sebagai sebuah panduan, sebagai sebuah map, ataupun boleh kita katakan kompas, untuk menganalisa karyawan-karyawan kita yang bermasalah ini, sebenarnya mereka pada titik apa, atau titik di mana mereka itu mengalami sebuah challenge, istilah saya, atau tantangan. Nah, di dalam situasi seperti ini, menurut saya, teman-teman sahabat sukses, adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan sesi coaching one-on-one dengan karyawan yang bermasalah tersebut. Untuk apa? Agar kita pertama mengetahui sebenarnya dia berada di titik mana ketika dia mengalami stuck tersebut alias tidak produktif. Ya, apa yang menyebabkan karyawan ini bermasalah? Ya, kedua, ya, secara sederhana kita juga bisa memperoleh sebuah komitmen dan melihat apakah karyawan ini memang masih layak di tim kita atau tidak sama sekali. Nah, ini secara sederhananya. Nah, di video kali ini semoga teman-teman sahabat sukses mendapatkan ide, inspirasi, ya, dari video yang saya sampaikan ini. Meskipun ini sharing sederhana, ya, mungkin hanya 4 kriteria dalam video ini, tapi teman-teman dapat aha momen di sini, ya. Yang mau bertanya silakan boleh menghubungi nomor handphone yang ada di deskripsi di video ini, ya. Oke, teman-teman sahabat sukses, kita akan jumpa lagi di video berikutnya dan di video pembelajaran yang berikutnya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, ya, Anda boleh like dan Anda share kepada siapapun, ya. Dan kalau teman-teman sahabat sukses yang menonton video ini belum klik subscribe, ya, klik subscribe itu gratis, silakan Anda klik, aktifkan loncengnya agar teman-teman sahabat sukses selalu bisa mendapatkan rutin video-video yang akan saya upload setiap minggunya. Jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Salam sukses luar biasa dahsyat.